Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Erawati dengan nomor induk 191200072, mahasiswa setia Indonesia Malang, akan mempresentasikan kebijakan ketenaga kerjaan. Pengertian kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja atau permintaan atas tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bagian penduduk yang dianggap dapat berpartisipasi dalam proses ekonomi. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Isu kerja. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam suatu kurun waktu tertentu. Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan, adalah isu pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi saja, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Kriteria ketenagakerjaan. 1. Penduduk. Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. 2. Usia kerja atau manpower. Indonesia menggunakan batas usia kerja Economically Activity Population 15 tahun meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun dan tanpa batas usia kerja. 3. Angkatan kerja atau labor force. Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. 4. Bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya. 5. Bekerja. Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misal karena cuti sakit dan sejenisnya. Sumber data ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaan nasional adalah Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan pengumpulan data ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan sensus dan survei antara lain sensus penduduk, survei penduduk antar sensus, survei sosial ekonomi nasional, dan survei angkatan kerja nasional. Sakernas merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan ketenagakerjaan dengan pendekatan rumah tangga. Konsep pengangguran. Definisi untuk pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas tahun 1986 sampai dengan 2010. Sedangkan sejak tahun 2001, definisi pengangguran dalam penyesuaian atau perluasan menjadi sebagai berikut. Pengangguran adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena 1. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. 2. Yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. 3. Pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Jenis pengangguran beserta pengertiannya. 1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran. 2. Pengangguran struktural.
Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian, suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. 3. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan harus menganggur. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran. 1. Kemajuan teknologi. 2. Kurangnya pendidikan. 3. Kemiskinan. 4. Persaingan pasar secara global. 5. Harapan yang terlalu tinggi. 6. Kemampuan yang tidak sesuai kriteria perusahaan. Dampak pembangunan terhadap perekonomian. 1. Tingginya jumlah pengangguran menyebabkan turunnya gross domestic product. 2. Semakin banyaknya barang jasa yang dihasilkan menyebabkan semakin tinggi pendapatan nasional yang memungkinkan dilakukannya tabungan yang selanjutnya dapat digunakan untuk investasi. Selanjutnya, investasi dapat memperbesar kesempatan kerja. 3. Pendapatan nasional akan naik jika terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Data statistik pembangunan nasional. Kegunaan data statistik perencanaan dan evaluasi. Keputusan atau kebijakan diambil berdasarkan situasi kondisi yang objektif dari permasalahan yang dihadapi. Perlu data harus hasil sensus atau survei yang merupakan gambaran situasi dan kondisi yang objektif. Program pembangunan sektor sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan taraf kesejahteraan penduduk. Sasarannya adalah penduduk atau kelompok penduduk. Perencanaan program dirumuskan berdasarkan kajian tentang suatu situasi dan kondisi yang disebut dengan analisis. Keterkaitan penduduk dan pembangunan manusia. 1. Penduduk dan produktivitas sumber daya manusia. 2. Penduduk dan tabungan masyarakat serta ketersediaan fasilitas publik dan pelayanan sosial. 3. Penduduk sebagai konsumen dan produsen. 4. Tingkatan teknologi serta ekonomi jumlah besar. Dampak jumlah dan pertumbuhan penduduk. 1. Kadar konsentrasi penduduk atau kepadatan yang tinggi. 2. Proporsi penduduk muda atau non-produktif tinggi, meningkatkan permintaan kebutuhan pokok. Konsentrasi penduduk. Aspek positif. Konsentrasi penduduk tinggi meningkatkan daya saing antar penduduk, memicu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Konsentrasi penduduk yang tinggi membuat akses terhadap pelayanan sosial mudah terjangkau atau memperpendek jarak dan efisien ekonomi jumlah besar. Konsentrasi penduduk aspek negatif. Penambahan penduduk berarti penambahan penawaran jumlah pekerja. Konsep diminishing returns berlaku. Pertambahan output tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pekerja. Konsentrasi penduduk dengan kesejahteraan rendah meningkatkan kerawanan sosial. Komposisi umur penduduk dan kebutuhan keluarga. 1. Komposisi umur penduduk menentukan jenis kebutuhan dan konsumsi keluarga. Kebutuhan konsumsi bayi dan balita berbeda dengan kebutuhan penduduk usia kerja, berbeda dengan kebutuhan penduduk lansia, dan sebagainya. 2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mendorong tingkat konsumsi yang tinggi. Penduduk, permintaan, dan produksi. Jumlah penduduk besar meningkatkan permintaan barang dan jasa. Daya beli tinggi memicu pertumbuhan ekonomi. Jumlah permintaan besar memungkinkan produksi massal. Dengan teknologi tinggi, permintaan besar akan meningkatkan efisiensi dan menekan ongkos per unit output. Demikian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun ya. Tolong. Dereng tak simpen wis tapi mandek. Mandek 9 menit.
Kok melo ya?